Salam keheningan. Kali ini saya, Anam Surya Putra, membahas suatu buku yang menarik sekali tentang dunia arwah. Judulnya Mati Tak Berarti Pergi, karya Herwiratno. Buku ini tidak bisa diperoleh di toko buku besar seperti Gramedia dan seterusnya, tetapi Anda bisa memesan secara online atau langsung kontak kepada penulisnya sendiri, Herwiratno, 0878 7791 6900, 0812 9173 414. Mengapa saya tertarik membaca buku ini? Selama ini kita sudah mendengar banyak sekali korban-korban yang meninggal akibat virus corona atau dikenal sebagai pandemi COVID-19. Begitu banyaknya ribuan orang meninggal selama masa pandemi COVID-19 membuat saya berpikir tentang dunia arwah itu sendiri. Singkat kata, seorang teman dari grup meditasi memberikan saya buku ini yang membuat saya semakin penasaran. Buku ini tidak menceritakan tentang konsep atau teori atau pandangan-pandangan yang selama ini sudah tertanam objektif di benak kita tentang arwah itu. Misalnya, arwah itu ada di alam kubur atau di kuburan, atau arwah itu ada di surga secara langsung, dan seterusnya. Bisa jadi apa yang dikatakan dan dituliskan oleh Herwiratno ini akan menjungkir balikkan seluruh pemahaman kita tentang arwah. Buku ini terdiri dari 3 babak, minus babak pendahuluan. Kalau kita baca babak pendahuluannya, sebelum kita masuk 3 babak buku ini tentang dunia arwah, kita menjumpai pengalaman batin yang melompat-lompat dari Herwiratno dimulai sejak masa kecil. Mengapa dia tertarik dengan dunia arwah tanpa sengaja. Dia hidup di sebuah wilayah dengan orang tuanya dan mengalami kisah-kisah dengan bersentuhannya yang sangat gaib. Tetapi semua daya tutur dalam buku ini sifatnya bukan tahayul ya, tetapi penjelasan-penjelasan yang serba kebetulan. Kalau saya menjulukinya mungkin ini adalah synchrodestiny. Adanya takdir dalam semua peristiwa kebetulan yang dihadapi oleh Herwiratno sebagai penulis, dan dia akhirnya berjumpa terus-menerus dalam pengalaman batinnya, langsung berkomunikasi dengan dunia arwah. Kalau Anda baca di tahap awal, ada 3 kisah bagaimana tangisan arwah bayi di rumah kontrakan, ada arwah noni Belanda di rumah atau asrama seminari di Blitar, dan juga ada arwah kesepian menantikan hiburan. Ini yang dia sebut atau Herwiratno sebut sebagai tahap persinggungan awal. Apa yang bisa dipelajari dari hal itu adalah pengalaman batin Herwiratno menunjukkan kita tidak perlu mengusir arwah seperti di TV-TV itu, acara-acara yang membosankan dan menurut saya memang menyesatkan, bahwa arwah itu harus diusir. Gambarnya itu visualisasinya dari arwah itu menakutkan, menyeramkan, sehingga kita masuk kamar mandi aja takut meskipun kamar mandinya bagus. Nah, Herwiratno membahas bahwa kita tidak perlu mengusir arwah, karena mengusir arwah itu sama saja mengundang masalah dan memindahkan masalah. Ini khas satu perilaku manusia yang memang sulit untuk menerima kondisi sebagaimana seharusnya dan sebagaimana adanya, sehingga kalau mengusir itu lebih gampang daripada menerima apa adanya, sebagaimana seharusnya dan sebagaimana apa adanya. Pengalaman batin inilah yang membuat penulis ini menjadi semakin terlatih. Meskipun dalam konteks perjalanannya kemudian, Herwiratno tidak menganggap ada akumulasi pengetahuan tentang arwah. Kenapa? Setiap pertemuan menghasilkan hal-hal yang baru. Kalau istilah sekarang ya new normal, hidup baru. Setiap tarikan nafas, setiap perjumpaan dalam batin dan keseharian tidak ada yang sama. Seperti kita bernafas setiap hari ya tidak pernah ada yang sama. Arwah bayi misalnya dalam konteks kisah awal perkenalan Herwiratno dengan dunia arwah
adalah adu mantra, adu doa dengan arwah itu sampai suara bayi yang menangis di kamar itu terdiam karena mungkin kalah dengan doanya. Tetapi pembelajaran kemudian menunjukkan, ya, sorry ini agak merinting juga membahasnya, arwah noni Belanda yang berjalan dengan suara apa ya, berjalan dengan sepatu sehingga terdengar seperti suara sepatu yang berjalan di atas lantai di ruang seminari atau asrama, itu juga tidak perlu diusir, tetapi cukup tersadari kehadirannya dan kemudian dilakukan suatu upacara religius untuk mendoakan supaya arwahnya diterima manunggaling Gusti atau menyatu dengan Gusti atau menyatu dengan Tuhan itu sendiri. Yang unik adalah tahap-tahap persinggungan awal Heri Wiratno ini mulai mengenal arwah yang kesepian. Jadi kalau ada hiburan, justru arwahnya senang. Nah ini menjadi pertanyaan bagi saya, kalau ada dangdutan itu arwah itu apakah cukup menonton atau ya sekalian ikut hiburan? Selidik punya selidik, ternyata Heri Wiratno mempunyai suatu kepekaan telinga batin yang bisa mendengar percakapan, ya mirip drama Korea The Legend of the Blue Sea, Putri Duyung itu, bahwa mereka kalau ada hiburan langsung muncul. Nah ini menarik ini. Jangan-jangan nanti setelah era COVID-19 dan dibukanya diskotik, para arwah akan muncul sekian lama menantikan hiburan yang terhenti selama pandemi. Mudah-mudahan selama PSBB selesai nanti para arwah juga bisa menjalani hiburan sebagaimana mestinya. Nah, pada konteks persinggungan awal ini saya melihat Heri Wiratno semakin tahu cara berkomunikasi dan mendoakan. Mendoakan siapa? Arwah. Arwah itu butuh sekali doa karena dia tidak mungkin meneruskan perjalanannya manunggaling kawula Gusti itu atau manunggaling dengan Gusti menuju ke jalannya Tuhan itu tanpa doa, tanpa upacara yang khusus ditujukan kepada dia. Sampai di sini ini menarik. Apakah semua orang yang berdoa kepada leluhurnya itu nyampe? Ada makna apa ketika dia menyampaikan doa itu kepada leluhurnya? Jangan-jangan dia berdoa kepada leluhurnya ya sekedar untuk membackup seluruh kesaktian yang dia inginkan atau kekayaan yang ingin dia peroleh, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan soal pamrih dan keinginan yang muncul dalam sisi diri manusia itu sendiri. Nah, pada babakan berikutnya Heri Wiratno yang merasa mendapatkan bisikan yang ilahiyah untuk mengikuti proses dialog dan bahkan mengatasi problem hubungan antara manusia dengan arwah. Contohnya kisah dia tentang gerombolan arwah di pabrik garmen. Itu arwah yang di pabrik garmen itu dalam masa kehidupan sebelumnya dia mengalami banyak kekecewaan, masalah, dan akhirnya ini kok terasa ada yang datang. Jadi gerombolan arwah itu sering mengganggu manusia yang hidup baik dengan suara-suara dan sebagainya. Sebenarnya ini juga bukan mengganggu, tetapi kita tidak peka saja untuk mendoakan mereka secara khusus. Nah, Heri Wiratno menyarankan dalam seluruh kisahnya tidak hanya soal gerombolan arwah di pabrik garmen, nenek yang menumbalkan jiwa cucunya, nyai berkebaya hitam, dan kakek penjaga api, semuanya itu didoakan sampai mereka berpendar larut dalam sebuah cahaya. Kira-kira begitu kisah dari babak awal. Menurut saya begini, ada satu kisah yang menarik yang mungkin tidak lazim dalam dunia perbincangan sehari-hari tentang arwah, yaitu bagaimana batin yang sudah terlatih untuk selalu mendengar pikiran kita yang kacau sampai terdiam, lalu kemudian dengan kepekaan yang semakin mendalam, arwah itu minta persetujuan supaya masuk ke dalam dunia batin kita untuk ikut berdoa. Mengapa itu terjadi? Menurut Heri Wiratno, arwah itu hafal doa-doa, ayat kursi, mungkin misa atau
mantra yang ribuan tahun lalu, karena mereka setiap hari dengar ya seperti itu, tetapi mereka tidak punya daya rasa seperti manusia. Selama hidupnya mungkin mereka kurang membaca mantra, doa, wirid dan seterusnya, tetapi waktu di dunia arwah mereka punya kemampuan untuk menirukan lebih cepat dan lebih fasih. Itu ada kejadian di situ bagaimana seorang arwah yang menemui Harwiratno malah lebih cerdas dan lebih cepat fasih membaca ayat kursi, mengucapkan ayat kursi daripada orang biasa. Tetapi sang arwah itu menyatakan dia tidak bisa merasakan apapun untuk bisa masuk ke perjalanan berikutnya, yaitu manunggaling Gusti atau kemelekatan dengan jalur Gusti Tuhan yang memang sudah ditakdirkan menjadi perjalanan berikutnya dari arwah itu. Singkat kata, pengalaman batin dari Harwiratno ini menyediakan ruang batinnya agar arwah ikut berdoa bersama dia. Nah, proses masuknya arwah ke dunia batin Harwiratno itu jangan dipahami seperti film-film Hollywood tentang eksorsis atau film kesurupan atau film Susana dan film-film horor lainnya di Indonesia. Tidak, ya cukup diam saja. Batin akan terbuka, peka, dan mempersilahkan masuk arwah itu. Tetap dalam kondisi awareness, kesadaran murni. Kalau orang yang kesurupan, kerasukan itu sebenarnya dalam kondisi consciousness tapi dicuri kesadarannya, terus digantikan tempat pikiran, tubuh dan jiwanya oleh arwah. Di sini kita melihat dan membaca bahwa Harwiratno menyajikan sesuatu yang lain. Bagaimana dia menyediakan ruang batin itu justru untuk memberi jalan kepada arwah pada jalan yang sejati, yaitu kemenyatuan atau sesuatu yang lain yang tak dikenal baik oleh arwah maupun oleh Harwiratno sendiri. Masuklah dia ke jalan itu. Susah itu untuk mendefinisikan, tetapi saya menggunakan istilah Romo Sudri, sesuatu yang lain, sesuatu yang tak dikenal. Dalam konteks teologi Islam mungkin sifat-sifat dari Asmaul Husna itu semuanya ada dalam wilayah batin terdalam, ruang tak dikenali, yang tak dikenali, sesuatu yang tak dikenali, situasi yang tak dikenali, kondisi yang tak dikenali dalam sekejap. Dalam kondisi itu semua konsep hilang, semua diri, ego hilang, lenyap, masuk ke situ. Tapi kemudian balik lagi ke tubuh kita sendiri dalam konteks kesadaran yang utuh. Apa yang perlu digarisbawahi di sini adalah Harwiratno membawa satu pengetahuan baru menurut saya bahwa di desa itu kan ada upacara sedekah bumi, ada kemudian sedekah laut dan seterusnya. Tetapi di bab 20 dari buku ini ada satu pernyataan judul menarik, yaitu memohon maaf kepada tanah. Jadi tanah itu bisa merekam seluruh peristiwa di wilayah itu. Ini membuat inspirasi sebenarnya bagi saya atau mungkin yang lain, bahwa dengan memegang tanah, meraih segenggam tanah, kalau kita kemudian meminta maaf kepada tanah, sujud di dalam tanah itu, terekam seluruh peristiwa-peristiwa buruk dengan permohonan maaf kepada roh atau sesuatu yang dalam dunia roh. Tanah dipahami dalam konteks roh, bukan ilmu geologi atau topografi misalnya, tapi di dalamnya itu ada cahaya Tuhan dalam tanah. Nah, itulah yang kita ucapkan untuk meminta maaf kepadanya. Dengan demikian seluruh wilayah itu akan bersih. Nah, dari sini saya mencoba memaknai seluruh upacara-upacara yang berkaitan dengan tanah, laut sama saja, gunung dan seterusnya sama saja. Di dalamnya ada kuasa Tuhan yang tersembunyi, yang kemudian semua peristiwa-peristiwa upacara religius itu berkaitan betul dengan unsur-unsur ilahiyah dalam seluruh alam, entah itu tanah, laut, gunung, udara dan seterusnya, sehingga semua lingkungan itu menjadi bersih. Ada sisi juga
selain tanah. Ini cerita yang membuat merinding sebenarnya. Ada sholat jenazah arwah. Ini suatu hal yang tidak pernah saya temui dalam perbincangan apapun. Jadi arwah yang masuk di ruang atau dunia antara itu menunggu ngantri masuk ke perjalanan kesejatiannya. Itu manunggaling kelawan Gusti itu. Karena tertahan lama, ada yang menjadi makhluk gaib di dunia antara itu ratusan tahun. Lalu ada manusia yang ya katakanlah minta bantuannya setipis mungkin dalam egonya itu, ya supaya dapat berkah lah, atau dikuatkan terpilih jadi caleg, atau mungkin kaya mendadak dan seterusnya. Itu mereka juga protes. Jadi manusia itu hanya PHP aja, memberi harapan palsu kepada para arwah. Mereka hanya memasang sesaji, tetapi kadang sesajinya tidak dimaknai utuh. Misalnya bunga itu untuk tumbuhnya rasa kesadaran murni dalam diri, sekaligus mendoakan arwah supaya cepat masuk ke dalam relnya, jalur menuju kesejatian. Ini tidak, jadi terpenjara terus di dunia antara. Akhirnya ratusan arwah yang ditemui oleh Herwiratno ini, begitu Herwiratno menyediakan batinnya untuk uh, masuknya mereka bergantian untuk berdoa, mereka mengadakan sholat jenazah. Jadi arwah menyolati arwah yang lain dalam posisi seperti kita lihat sholat jenazah itu. Gantian sampai satu persatu yang disolati itu berpendar menjadi cahaya. Ini kan kisah yang aneh menurut saya, karena dalam perbincangan sehari tidak ada dan hampir tidak masuk akal. Tetapi itulah uniknya. Siapa yang menyangka kalau memang kuasa Tuhan berbicara semacam itu atau tersaksikan oleh Herwiratno semacam itu, bagi saya tidak ada salahnya menerima. Kan bisa saja terjadi. Bisa saja mungkin orang lain tidak merasakan itu dan tidak pernah sama sekali mengalami pengalaman batin seperti itu. Babak yang terakhir yang diceritakan oleh Herwiratno adalah tahap pencurahan ilmu kehidupan. Kita sering menjumpai orang tua itu sakit lama. Ternyata dalam kisah ini, beberapa kisahnya saya lihat, ada orang tua memang rela sakit lama supaya apa? Tidak terjadi perpecahan di tubuh keluarga. Andai dia meninggal dengan cepat, sesuai dengan tanda-tanda orang mau meninggal, kita banyak pembahasan soal itu. Misalnya di tubuhnya sudah nyamuk atau lalat lewat aja sudah nggak mau, karena saking pancarannya sudah menjelang ke alam kematian. Tetapi ada yang mereka sengaja menerimanya itu, selain untuk merefleksikan seluruh apa yang dianggap dosa, juga menjaga sampai benar-benar jiwa keluarga kerabatnya itu selesai. Ini contoh, ada orang yang dibawa di rumah sakit nggak meninggal. Begitu sampai rumah sekitar berapa minggu, berapa bulan dirawat, meninggal. Karena dia menyaksikan anak-anaknya mungkin sudah siap untuk ditinggalkan dan tidak akan pecah. Ini yang menurut saya mungkin mampu menjawab beberapa misteri kenapa kok orang tua itu tidak segera meninggal. Itu bukan karena kebanyakan dosa, tetapi orang tua ini sedang menebus karma-karmanya sendiri selama masih hidup, sehingga dia tidak akan mengalami kesepian di alam antara. Selain kisah-kisah orang tua semacam ini yang sakit dan seterusnya, ada juga kisah yang menurut saya agak aneh. Misalnya orang tua masuk ke dunia batinnya Herwiratno untuk bisa menyembuhkan orang yang sedang dirawat secara akupuntur dan sapuan energi menggunakan cakra. Teknik sapuan energi dan cakra itu yang melakukan justru adalah arwah itu, bukan dia, bukan Herwiratnonya. Ini yang membuat Herwiratno juga takjub di dalam tulisan-tulisannya itu. Ada lagi kisah, misalnya ada orang menulis disertasi tidak pernah selesai, ternyata ada masalah dengan pembimbingnya meninggal, sehingga dia merasa kurang sambung gitu ya dengan berbagai hal yang harus dijawab. Herwiratno kemudian menurut saya seorang penyampai dunia arwah, pesan dunia arwah ini menyatakan kepada orang itu, dia didatangi oleh
arwah macam-macam, ada orang tuanya, ibunya, dan kemudian pembimbingnya, untuk menyampaikan bahwa orang ini harus segera menyelesaikan disertasi dan gelar doktor. Seluruh hal-hal itu dikomunikasikan dan akhirnya sampai sidang doktoral itu bisa menjawab semua. Dan sebelum masuk, orang yang calon doktoral itu justru diajari oleh arwah profesor yang meninggal, mantan pembimbingnya. Nah, ini kan aneh. Tapi bisa jadi secara teologis, bukankah ilmu itu tidak pernah hilang? Selamanya ya akan terus ada, dan tergantung siapa yang akan menangkap cahaya pengetahuan itu selama dia mendoakan orangnya. Nah, ujung dari ini adalah arwah itu juga butuh doa. Setelah dia mungkin menginspirasi dengan cara lain, membisikkan lewat telinga batin kita, dia membutuhkan doa agar segera masuk ke jalurnya. Itu saja seluruh perbincangan dalam buku ini. Fenomena yang aneh-aneh itu ujungnya doakan arwah segera menyatu dengan Tuhannya. Ini sangat religius menurut saya. Jauh dari acara-acara TV yang bagaimana arwah itu malah dibuat mainan. Ada yang dibuat silat, ada yang dibuat bergaya macan dan sebagainya. Jadi sangat tidak ada manfaatnya menurut untuk terakumulasinya suatu kehidupan yang kompleks ini diatasi dengan cara spiritual. Yang terakhir adalah ada satu dimensi lain di satu kehidupan kita itu. Kalau di sini kan dikisahkan ada masyarakat Maya atau masyarakat Bunian di Minang. Mereka tetap ada, itu bisa disaksikan dengan cara mata batin atau mata ketiga, aina, cakra mata ketiga. Jadi ternyata di suatu wilayah yang memang rapat penduduk atau lapangan misalnya, di situ ada hunian-hunian lain, tapi itu hanya dilihat dengan konteks meditasi, bukan nyata. Kemudian juga ada kisah misalnya seniman yang ada di gedung-gedung kesenian. Tidak ada yang menakutkan di situ, itu hanya suara-suara biasa saja, tetapi semuanya tetap punya keceriaan ya layaknya seorang seniman. Nah, dunia-dunia itu tetap ada dan menentukan geraknya. Jadi misalnya kalau seseorang sudah menerima takdirnya dalam konteks semua peristiwa yang dia temui secara kebetulan itu mengarahkan dia untuk menjadi perawat tradisi, bahkan pengembang tradisi, ya lakukan saja. Kenapa hari ini dia menjadi seorang yang aktif di bisnis, tetapi selalu terbayang rumah-rumah Minang, kebudayaan Minang, itu artinya dia memang diarahkan untuk belajar kebudayaan Minang. Ada juga yang tertarik kerja dan lama menjadi seorang akuntan, tetapi atau seorang advokat misalnya, tetapi dia ternyata selalu terbayang-bayang seni. Ya mungkin dia memang kontaknya dengan arwah atau kecerdasan intrapersonalnya mengarahkan ke dunia seni. Nah, konteks arwah ini menariknya adalah perlu bersikap pasif terhadap mereka. Jangan pernah mengundang arwah. Biarkan mereka memilih sendiri. Untuk apa? Bahwa kita yang terpilih itu diminta menyampaikan sesuatu dan sekaligus mendoakannya. Bisa kita, bisa orang lain juga. Bisa kerabatnya atau orang yang memang berhubungan dengan arwah tersebut di masa lalu. Sampai di sini, kawan-kawan sekalian yang suka meditasi dan membaca buku yang unik, pembelajaran bahwa semua dunia arwah itu yang tentu kita gampang sebutnya dalam mati itu tidak berarti pergi. Dia masih ada di sekitar kita, ada di dalam dunia yang menyatu dengan kita, tetapi dalam beda dimensi. Mereka masih memperhatikan dan perlu perhatian kita. Entah itu doa, entah itu mantra, entah itu penyebutan dari suara batin terdalam, bahwa mereka segera untuk situ. Kisah-kisah cerita yang inspiratif dan aneh-aneh dari Heri Wiratno ini membuat saya selalu terbayang kepada orang tua dan para leluhur untuk selalu saya doakan segera masuk ke dimensi perjalanan manunggaling kaulo kelawan Gusti. Saya Nam Suraputra, selamat membaca dan selamat bermeditasi.